Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetap berkunjung di channel YouTube Sarongan Entertain. Kali ini kita mempersembahkan 6 besar putra dan 6 besar putri dalam Gemas Syarudatul Umam. Tetap dukung jagoan kalian dengan cara tekan tombol like di bawah ini, karena semakin banyak like dalam video ini, semakin besar dukungan kalian akan menjuarai ajang ini. Share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Awalan hamdan wa syukran ilallahi ta'ala bin ni'matil imani wal islam wa barakatan bin ni'matis sihhati wal afiyah alladhi hatta tajtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan hayya bina antusala ala sayyidil mursalin habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qad akhrajan nasa minadz zulumati ilan nur. Yang terhormat pimpinan serta pengasuh pondok pesantren Hudatul Umam. Sifat husnudzan terdiri dari dua kata, yaitu husnu yang artinya baik dan adzan yang artinya prasangka. Jadi, husnudzan adalah berprasangka baik atas segala sesuatu yang ditimpakan Allah kepada manusia. Sifat husnudzan biasa kita sebut dengan istilah positive thinking, yaitu berprasangka baik dan berpikir positif atas segala yang kita alami. Sifat terpuji husnudzan sangat penting dan wajib dimiliki oleh setiap muslim. Sedangkan berburuk sangka adalah perbuatan dosa yang harus dijauhi dari kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran inna ba'daz zanni ismun wa la tajassatu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum lahman akhihi maitan fakarihatum wattaqullaha innallaha tawwabur. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian dari kamu menggunjingkan sebagian yang lain. Apakah di antara kamu ada yang suka memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Di dunia ini bukan hanya orang baik saja, ada pula orang jahatnya. Jadi orang baik atau orang jahat itu adalah pilihan kita sendiri. Jadilah orang baik yang berguna bagi masyarakat. Apabila kamu dijahati oleh orang lain, janganlah membalasnya. Yang penting kamu tidak menjahati orang lain. Apabila kamu difitnah oleh orang lain, janganlah membalasnya. Yang penting kamu tidak memfitnah orang lain. Apabila kejelekanmu dibicarakan oleh orang lain, jangan membalasnya. Yang penting kamu tidak membicarakan kejelekan orang lain. Apabila kamu melakukan suatu kebaikan lalu tidak dianggap oleh orang lain, jangan membalasnya. Dan jangan pula kecewa. Ingatlah bahwa Allah Maha Adil, Maha Mengetahui. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amala shalihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Summa ila rabbikum turja'un. Yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang melakukan suatu kejahatan, maka itu
akan kembali pada dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan kembali. Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 15. Beberapa selalu berbaik sangka atas keputusan Allah walaupun itu tidak sesuai dengan harapan kita. Contohnya, apabila kita berdoa kepada Allah, ya Allah, pengen deh sekolah di sekolah A, pas daftar malah masuk ke sekolah B. Jangan bersedih. Kita harus berpositif thinking atas segala ketentuan Allah. Boleh jadi Allah telah mempersiapkan kita di sekolah B yang terbaik untuk kita, sedangkan di sekolah A yang kita inginkan adalah yang buruk bagi kita. Yang kedua, berbaik sangka terhadap orang lain. Apabila kita mendengar suatu berita baru, jangan langsung percaya dengan kata orang yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Seperti kisah Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, pada saat itu Aisyah dituduh berzina oleh orang-orang munafik pada masa peperangan Bani Mustalik bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah. Ketika itu Aisyah tertinggal dari pasukannya karena mencari kalungnya yang hilang. Kebetulan seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan ibnu Mu'attal lewat situ lalu melihat Aisyah sedang tidur sendirian. Safwan terkejut seraya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, istri Rasul. Aisyah pun terbangun. Safwan mempersilahkan Aisyah untuk menaiki untanya. Safwan pun berjalan sambil menuntun untanya sampai ke Madinah. Sesampainya di Madinah, orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing tanpa mencari tahu dulu asal-usul kejadiannya. Dari sanalah timbul desas-desus tentang Aisyah dan fitnah Aisyah semakin menyebar luas. Lalu Allah menurunkan ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u min ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba walladzi tawalla kibarahu minhum lahu adabun adim laula idza sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu adalah dari golongan kamu sendiri. Dan janganlah kamu mengira berita itu buruk bagimu, apalagi baik bagimu. Siapa yang mengambil bagian terbesar dari dosa tersebut akan mendapatkan azab yang besar pula. Orang-orang mukmin dan mukminat ketika mendengar berita bohong itu tidak berbaik sangka kepada dirinya sendiri dan berkata, ini adalah berita bohong yang nyata. Maka daripada itu, apabila kita mendengar suatu berita baru, janganlah kita langsung percaya. Sebaiknya kita cari dulu kebenarannya. Takutnya berita yang kita bawa itu akan menjadi fitnah bagi orang lain. Tak terasa kita hidup di dunia yang fana ini penuh sekali dengan maksiat dan dosa, baik itu maksiat hati ataupun maksiat badan, apalagi maksiat lisan. Maka daripada itu, marilah kita merenung sejenak dengan syair dari Syekh Abu Nawas. Ilahilah tulil firdausi ahlan wala aqwa alan naril jahil fahadli
Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah Jumia, khususnya buat alumni Pondok Pesantren Al Mubarak, ustadz-ustadzah Pondok Pesantren Al Mubarak, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al Mubarak, khususnya angkatan saya, angkatan 16, Alimnas, Akamsas, dan yang lainnya. Jangan lupa dukung saya ya di Gemah Syiar Hudatul Umam dengan cara tekan tombol like pada video ini. Semakin banyak yang like, semakin besar kesempatan saya untuk jadi juara di ajang ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian serta subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.